张辅助飞。这是古龙。想不到他们的后人走取巧的方式修炼，修为非常之岩峰的修为是实打实的魂圣修为，精神探测共享。这是本届大赛最恐怖的一支队伍。让他，等你落单。束缚之炮，糟糕，身体动不了。心灵风。不可能！魏宇浩和王东儿置换了位置。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-89. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Tianlong telah dikalahkan oleh Wan Qing'er, dan juga Tianlong telah bersedia untuk menjadi bawahan dari Wan Qing'er sesuai dengan taruhan mereka berdua. Dan kompetisi semifinal berlanjut dengan pertarungan Sekte Roh Suci melawan Sekte Tang, yang dalam pertarungan tersebut BB menjadi bintang utama dari Sekte Tang karena ia sebagai ketua Sekte Tang akan menggendong Sekte Tangnya. Dengan warisan teknik naga langitnya Master Mu'en, BB bisa mengalahkan dua anggota dari Sekte Roh Suci dengan sangat mudah, bahkan membuat Master Imperial menjadi sangat kaget dengan kemampuannya BB karena BB yang telah mewarisi teknik dari Master Mu'en membuat Master Imperial ini ingin sekali menghabisi BB sebelum BB menjadi seorang Master Doluo. Dan karena kemampuan BB yang sudah mengkhawatirkan Sekte Roh Suci, langsung mengeluarkan ketua tim mereka yaitu Tangya, yang juga sebelumnya kita telah diperlihatkan bagaimana Tangya ini bisa bergabung dengan Sekte Roh Suci karena Tangya waktu itu kehilangan emosinya, yang waktu Tangya balas dendam kepada Sekte Darah Besi yang telah merebut tempat dari Sekte Tang. Dan setelah balas dendam Tangya usai, Master Imperial muncul mempengaruhi Tangya menggunakan kegelapannya, dan semenjak saat itu Tangya menjadi bawahan dari Master Imperial. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan BB melawan Tangya, yang dalam pertarungan tersebut BB dan juga Tangya langsung menyerang satu sama lain dengan BB menggunakan keterampilan naga petirnya, sedangkan Tangya menggunakan keterampilan jiwa rumput silver birunya untuk bisa mencegah pergerakan BB yang cepat. Yaitu menggunakan rumput silver biru sebagai halangan dari pergerakan BB, mengakibatkan BB tidak bisa maju menyerang Tangnya secara tiba-tiba dan harus menghindari setiap serangan rumput silvernya milik Tangnya. Yang dalam pertarungan tersebut juga Wu Yuhou bersama dengan lainnya sedikit khawatir kepada BB karena mereka tahu BB tidak akan bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal untuk menyerang Tangnya karena rasa cintanya BB kepada Tangnya. Dalam pertarungan tersebut BB mencoba untuk mendekati Tangnya, tetapi Tangnya menggunakan kemampuan dari Avatar Roh, yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah memiliki 7 cicin roh. Perubahan dari Avatar Roh Tangnya membuat rombongan Wu Yuhou merasa khawatir kepada BB karena kemampuan Tangnya yang akan semakin meningkat. Tetapi BB masih belum menyerah, yang dimana ia tetap mencoba untuk mendekati Tangnya. Sambil di sini diperlihatkan tekadnya BB kenapa mencoba untuk mendekati Tangnya, karena BB ingin mencoba untuk menyadarkan Tangnya dengan alasan BB yang selalu ingin menjaga senyumannya Tangnya. Tetapi Tangnya tetap mencoba melawan BB, yang pada akhirnya dalam pertarungan tersebut BB menggunakan kemampuan dari naga langitnya. Dengan BB juga telah berhasil memegang tangannya Tangnya, membuat Tangnya tidak bisa bergerak. Tetapi sebelum serangan naga gunturnya BB mengenai Tangnya, BB dengan segera menghentikan serangan tersebut karena ia yang memang tidak ingin melukai Tangnya. Tetapi sayangnya berbeda dengan Tangnya, ia justru menyerang BB menggunakan senjata tombaknya.
mengakibatkan senjata tombaknya Tangnya menembus tubuhnya Bebe mengenai organ vitalnya Bebe. Melihat situasi ini, Master Imperial menjadi sangat puas karena melihat warisan dari Master Muan yaitu Bebe yang akan hancur di tangan muridnya yaitu Tangya. Tetapi di sana Bebe masih belum menyerah untuk menyadarkan Tangnya, yaitu dengan Bebe mengatakan kalau dirinya sudah lama sekali merindukan keberadaan Tangnya dan juga bertanya kepada Tangnya apakah Tangnya masih mengingat dengan kenangan masa lalu di saat mereka yang sedang bersama. Yang di sini pun mereka berdua saling mengingat kenangan masa lalu mereka yang waktu itu Tangnya dan juga Bebe menjelajahi hutan bersama, melakukan pelatihan mereka serta mengajari Tangnya mengenai teknik dari jaring laba-labanya. Yang di saat bersamaan juga Bebe bergerak mendekati Tangnya melalui tombak yang berada di bagian dadanya. Yang pemandangan ini tampak begitu sadis, tetapi Bebe tidak peduli sambil mengatakan kalau dirinya sudah sangat lama sekali menunggu momentum ini bertemu dengan Tangya dan sekarang Bebe tak ingin lagi berpisah dengan Tangya. Bebe yang terus berjalan melalui tombaknya Tangya sampai pada akhirnya Bebe berhasil memeluk Tangya. 周老师， 绝不能让贝贝出事。 Tetapi di sini Guru Zhao sangat khawatir dengan kondisinya Bebe, meminta kepada para anggota Sekte Tang untuk tidak membiarkan Bebe sejauh ini karena ditakutkan nyawanya Bebe akan terancam. Di dalam pelukannya Bebe, Bebe memperkenalkan dirinya kepada Tangnya dengan namanya sebagai Bebe dan ingin mengajak Tangnya untuk pulang bersamanya, sambil mengatakan juga bahwasannya dirinya telah berhasil untuk mewujudkan cita-cita mereka membentuk Sekte Tang kembali, dan sekarang Bebe sangat membutuhkan Tangnya untuk menepati janji mereka berdua, yaitu membentuk kembali Sekte Tang kembali berjaya. Yang setelah itu Bebe yang berada di kondisi fatal terjatuh lemas karena sudah kehabisan banyak darah. Yang setelah itu pun Hu Yuho bersama dengan para anggota Sekte Tang datang ke tempatnya Bebe untuk memberikan perawatan kepada Bebe dengan menggunakan permen lollipop spiritual yang dapat memulihkan lukanya Bebe dengan sangat cepat. Serta Hu Yuho memberitahu kepada Master Doluo Zengzang bahwasannya Bebe telah menyerah pada pertarungan ini. Sedangkan untuk Tangnya sendiri tampak ia sebenarnya sudah hampir tersadarkan diri berkat pengungkapan Bebe kepada Tangnya, tetapi sayangnya kekuatan jahatnya Tangnya mempengaruhi Tangnya kembali, membuat Tangnya tidak terkontrol. Dan setelah itu pun Doluo Zanfeng datang ke tempat arena pertarungan mengatakan bahwasannya Tangnya sekarang berada di situasi yang tidak bisa diganggu. Jadinya Doluo Zanfeng menjinakkan Tangnya menggunakan kekuatan kegelapannya yang membuat Tangnya kembali tenang, yang artinya pengaruh kegelapan yang mengendalikan tubuhnya Tangnya kembali membuat Tangnya terpengaruhi oleh kekuatan kegelapan dari Sekte Roh Suci. Dan setelah itu pun Bebe bersama dengan Tangnya sama-sama dikeluarkan dari arena pertarungan. Dan setelah itu Hu Yuho memberitahu kepada Master Doluo Zengzang bahwasanya Sekte Tang telah menyerah pada pertarungan tim individu dan akan langsung maju untuk babak selanjutnya, yaitu pertarungan tim. Doluo Zengzang memahaminya dan pertarungan mereka akan berlanjut pada pertarungan tim dengan mereka diperbolehkan untuk beristirahat selama 15 menit. Kemudian pun Bebe mendapatkan pemulihan dari Guru Zhao, yang di sini juga Guru Zhao mengetahui kalau kekuatan warisan dari Master Muan yaitu naga cahaya telah melindungi jiwanya Bebe dari pengaruh kekuatan kegelapan yang dimiliki oleh Tangnya. Jika saja tidak dilindungi oleh naga cahaya ini, kemungkinan besar Bebe juga akan terpengaruhi oleh kekuatan kegelapan dan akan sama seperti Tangnya. Hal ini pun membuat Wu Yuho bersama dengan timnya menjadi sangat marah karena Sekte Roh Suci ini benar-benar telah mempengaruhi rekan-rekan mereka dengan kekuatan jahat mereka, termasuk di sini Tangnya. Tetapi mereka juga sadar mereka tidak bisa bertindak ceroboh untuk menyelamatkan Tangnya karena mereka yang masih berada di Kekaisaran Matahari Bulan yang sudah jelas memiliki ikatan kerjasama dengan Sekte Roh Suci. Sedangkan Sekte Roh Suci mereka sekarang telah siap untuk memasuki pertarungan tim, yaitu dengan di sini Zanfeng meminta kepada murid kedua unggulannya yang bernama Yanfeng untuk menggendong anggota timnya memenangkan pertarungan tim melawan Sekte Tang yang sekarang Sekte Roh Suci hanya beranggotakan 4 orang saja karena 2 di antara mereka sebelumnya telah dibasmi oleh Bebe, sedangkan Tangnya masih berada di kondisi tak stabil dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Yanfeng memahaminya dan ia akan mengambil tugas berat ini untuk menggendong Sekte Roh Suci mereka. Sekte Tang dan juga Sekte Roh Suci sama-sama memasuki arena pertarungan, yang di sini Wu Yuho menggunakan kemampuan analisisnya untuk membaca pergerakan musuh, yang dimana Wu Yuho telah mengetahui kalau Yanfeng merupakan kekuatan utama dari Sekte Roh
Roh Suci, dan juga adanya dua pendukung penyerang yaitu Tang Dai dan juga Lu Gege, sedangkan satu orang tersisa bernama Guyu akan menjadi anggota pendukung. Dan setelah itu pun para anggota dari Sekte Roh Suci memamerkan kekuatan mereka masing-masing. Dengan pertama Lu Gege menunjukkan wujud dari roh pelindungnya yang merupakan monster raksasa pemakan jiwa. Selanjutnya adanya Tang Dai yang dapat berubah wujud menjadi wujud tengkorak menyeramkan yang disebut sebagai Raja Tengkorak. Sedangkan Guyu yang menjadi tim pendukung yang menyalurkan kekuatannya untuk meningkatkan anggota kekuatan timnya. Dan untuk Yan Feng yang menunjukkan sayap tulangnya. 这个古杖辅助非常，这是古龙。想不到他们的后人 yang di sini membuat semua orang kaget karena mereka semua mengetahui kalau sayap tulang itu merupakan sayap dari tulang naga es. Tetapi kekuatan menyeramkan yang dikeluarkan oleh Sekte Roh Suci tak disangka di sini membuat Su Tiandra menjadi merasa malu dan juga sedikit menyesal telah memperbolehkan Sekte Roh Suci mengikuti kompetisi elit kontinental ini yang malah akan membuat aib bagi mereka. Dan Su Tiandra sangat berharap sekali Sekte Roh Suci tidak akan memenangkan pertarungan ini, dan lebih baik Su Tiandra tetap menaruh Sekte Roh Suci sebagai pasukan bayangan bukan pasukan menonjol seperti ini, yang karena Sekte Roh Suci mengandalkan kekuatan Master Roh Jahat mereka sebagai kekuatan utama, yang dimana kekuatan ini sendiri sangat dibenci oleh banyak orang karena kekuatannya yang menakutkan dan juga memberikan ancaman kepada para penduduk setempat, bahkan di sini para penduduk dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yan Feng masih belum berhenti memamerkan kekuatannya, yang dimana Yan Feng menunjukkan cincin rohnya yang total ada 7, membuat Wu Yuhou dan juga lainnya yang baru pertama kali melihat cincin rohnya Yan Feng menjadi kaget karena Yan Feng yang merupakan seorang Master Soul Saint. Yang lalu pun pertarungan mereka dimulai dengan di sini Wu Yuhou memiliki rencana bersama dengan timnya, yang dimana Hechaito bersama dengan Xiao Xiao mempersiapkan persenjataan mereka mengepung sebuah area, yang selanjutnya pun Susansi mengambil tugas, yang dimana Susansi menggunakan teknik teleportasinya memindahkan anggota terlemah dari musuh mereka yaitu si Guyu alias si anggota pendukung dari Sekte Roh Suci ke tempat titik tengah dari penyerangan Hechaito dan juga Xiao Xiao. 文德洛丹，束缚之炮，糟糕，身体动不了。 yang seketika pun membuat Guyu di dalam kepungan serangan tersebut, dan mereka pun melepaskan serangan mereka ke arah dari Guyu, tetapi tak disangka Guyu memiliki kemampuan menghilang, membuat ia mampu menghindari serangan tersebut. Tetapi Guyu ia tidak selamat dengan teknik jiwanya Wu Yuhou mengakibatkan Guyu mendapatkan serangannya Wu Yuhou, yang mengakibatkan Guyu langsung gugur dalam pertarungan, dan sekarang pun hanya tersisa 3 dari anggota Sekte Roh Suci. 杀掉雪森时，一会儿你还不算错。 Mereka tetap menggunakan cara yang sama, yang dimana Susansi menyembah para anggota dari Sekte Roh Suci yaitu Tang Dai dan juga Lu Gege untuk masuk ke dalam jebakannya, yang dimana di lain sisi Wu Yuhou bersama dengan Wang Dong mempersiapkan fusi roh mereka yaitu teknik dari Kaisar Palu Hotian, yang serangan itu pun dilepaskan dan mengenai para anggota dari Sekte Roh Suci. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya untuk episode minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan kelanjutan pertarungan Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci dengan tanpa Wandong yang menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya yaitu teknik Dewi Kupu-Kupu menyerang ke arah Yan Feng. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Genji yang menggunakan sebuah teknik pembesaran tubuh untuk melakukan sebuah ledakan untuk menyerang ke arah Wu Yuhou dan juga Wandong yang berada di dalam kekangan rantainya. Selanjutnya diperlihatkan dengan adanya seekor naga yang merupakan wujud avatar dari naga tulangnya Yan Feng menyerang Susansi mengakibatkan Susansi mengalami luka fatal. Selanjutnya diperlihatkan Xiao Xiao yang tampak ia sekarang sedang mengalami luka karena sedang mencoba untuk menahan Tang Dai agar tidak bisa membantu Yan Feng yaitu sang raja tulang. Tetapi sayangnya Tang Dai tidak diperlihatkan sedang ditahan oleh Xiao Xiao menggunakan tungkunya Xiao Xiao. Dan selanjutnya diperlihatkan Jiang Nanan yang menyelamatkan Wu Yuhou waktu Wu Yuhou berada di kepungan dari rantainya Tang Dai. Dan
Berkat penyelamatan dari Jiang Nanan ini, Hu Yuho nantinya akan menggendong tim sekte Tang mereka, yaitu Hu Yuho akan menggunakan evolusi kedua dari mata spiritualnya, yaitu perubahan mata spiritual silver dengan tanpa Hu Yuho yang dapat melayang di atas udara. Dengan Yan Feng juga yang telah berada di perubahan dari naga tulangnya akan berhadapan dengan Hu Yuho dan juga Wandong. Namun sayangnya tanpa tubuhnya Hu Yuho yang membeku bersama dengan Wandong akibat teknik dari naga tulang esnya dari Yan Feng, yang pada akhirnya tampak mereka berdua yang hancur menjadi debu akibat serangan Yan Feng. Apakah Hu Yuho dan juga Wandong akan meninggoy di bagian ini? Tentu saja enggak cuy. Yang untuk kelanjutan situasi ini kita akan lihat saja untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你不要命了！骷髅王，物理防御。这个古杖辅助非常。这是古龙。想不到他们的后人。 走取巧的方式修炼，修为非常之岩峰的修为是实打实的魂圣修为。